become an official partner of the national football team of Indonesia. Cứ mỗi lần mà Hà Tĩnh đá ở sân nhà là đều về để Saat ini, PSSI memang sedang membentuk kekuatan terbaik agar sepak bola Indonesia, khususnya timnas Indonesia, bisa bersaing di top level Asia untuk kemudian melangkah konsisten ke panggung dunia. Maka dari itu, segala upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas sepak bola tanah air, termasuk menggandeng kerjasama dengan para stakeholder timnas. Nah, menariknya jelang skuad Garuda kembali mengarungi babak ketiga per Maret nanti, pengusaha top asal Vietnam resmi menjadi sponsor timnas Indonesia usai penandatanganan kerjasama dengan PT Garuda Sepak Bola Indonesia. Melansir dari laman PSSI, VinFast, sebuah perusahaan mobil listrik asal Vietnam menjadi brand mobil listrik pertama yang menjadi sponsor untuk skuad Garuda. Penandatanganan sponsor timnas Indonesia itu diketahui juga disaksikan langsung oleh Pak Ketum PSSI, Pak Erick Thohir. Dalam kerjasama ini, VinFast akan menjadi sponsor timnas Indonesia selama 1 tahun ke depan. Dukungan dari VinFast diharapkan dapat membantu persiapan skuad Garuda dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026 serta berkontribusi pada perkembangan sepak bola nasional. CEO VinFast Asia, Pham Sang Chau, menyampaikan bahwa kemitraan ini merupakan langkah strategis bagi VinFast untuk memperluas kehadiran di wilayah Asia Tenggara. Kami terinspirasi oleh kecintaan mendalam masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Kami sangat antusias dalam menjalin kemitraan ini untuk mendukung tim nasional Indonesia yang juga merupakan kolaborasi pertama kali dalam dunia sepak bola. Ujar Pham Sang Chau. Tentu saja kesepakatan dengan VinFast merupakan langkah terbaru PSSI dalam proyek menuju Piala Dunia 2026. Belum diketahui besaran nilai kesepakatan antara perusahaan mobil listrik asal Vietnam dan juga PSSI. Tapi meski begitu, laporan menyebut total dana PSSI dari sponsor telah mencapai 400 miliar rupiah dan Pak Erick Thohir mengatakan bahwa 70% dari dana tersebut berasal dari pihak swasta. Nilai menggiurkan tersebut sontak mendapatkan sorotan dari media Vietnam Soha VN. Mereka terkesan dengan pengusaha negaranya yang memilih membantu Indonesia menuju Piala Dunia dan keberhasilan skuad Garuda menghimpun sponsor di luar dari sponsor VinFast. Kesepakatan dengan VinFast merupakan langkah terbaru PSSI dalam proyek super menuju tiket ke Piala Dunia 2026. Menurut statistik dari Antara, total jumlah sponsor untuk rencana timnas Indonesia mencapai 400 miliar rupiah. Tulis Soha VN. Tak hanya itu, Soha juga terkesan dengan pendapatan timnas Indonesia dari penjualan tiket di pertandingan kandang. Mereka menyoroti bagaimana bisa di setiap skuad Garuda bermain di kandangnya, tiket yang terjual mencapai angka 20 miliar rupiah. Namun lebih lanjut, kesuksesan Indonesia dalam menjalin kerjasama dengan Vietnam ini juga menjadi cara Pak Erick Thohir dalam membungkam kesombongan Vietnam selama ini. Yap, hadirnya VinFast sebagai sponsor baru untuk timnas Indonesia, produsen startup otomotif swasta dari Vietnam akan sangat berarti, sekaligus menunjukkan dukungan pihak swasta untuk timnas Indonesia yang semakin besar. VinFast berkantor pusat di Vietnam sebagai perusahaan yang berinvestasi di bidang transportasi publik, termasuk dengan mobil taksi. Berdasarkan kabar ini, publik Vietnam pun hanya bisa pasrah melihat warganya mensponsori timnas Indonesia. Tak ada sindiran maupun kecemburuan. Salah satu media Vietnam, The Tao 24/7, bahkan sedikit menyinggung pentingnya sponsor untuk timnas Indonesia di era sekarang. Apalagi saat ini skuad Garuda di bawah asuhan Patrick Kluivert tengah berupaya meraih tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Dukungan ini menjadi langkah penting dalam perkembangan sepak bola tanah air, terutama dalam upaya mereka meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Tulis The Tao 24/7.vn. Tak sampai di situ, Total 24/7.vn juga menyoroti dampak dari kerjasama ini di masa mendatang, yang tidak hanya terhadap dunia sepak bola Indonesia saja.
Bagi mereka, adanya sponsor bisa membantu mengembangkan seluruh olahraga di semua tingkatan di tanah air, termasuk ketika Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah acara atau turnamen olahraga, sponsor berperan besar dalam hal pendanaan. Kita semua juga pasti tahu kalau Vietnam merupakan negara rempong yang tak henti-henti nyinyir pada apapun hal yang dilakukan oleh skuad Garuda selama ini. Hal itu memang wajar, mengingat Vietnam yang notabene negara dengan sepak bola unggul di kawasan ASEAN harus tersingkir dari ajang kelas dunia atas Indonesia. Kalian pasti masih ingat bagaimana awal keperkasaan skuad Garuda yang dimulai kala menumbangkan Vietnam hingga membuat sang pelatih saat itu Philip Troche dipecat dari jabatannya. Hal ini juga begitu melekat dalam ingatan publik Vietnam karena mereka benar-benar dipermalukan di kandangnya sendiri kala itu. Nah, menyusul hal inilah jalinan kerjasama antara tim Garuda dengan pengusaha asal Vietnam juga sekaligus membungkam para media Nguyen yang kemarin sempat meragukan kiprah Indonesia di level yang lebih tinggi. Apalagi kehadiran penasihat teknik anyar Jordi Cruyff yang membuktikan bahwa tim Merah Putih bukan lagi tim yang patut diremehkan, mengingat upaya besar yang diambil demi lolosnya Indonesia ke panggung dunia. Perubahan yang dilakukan PSSI pada timnas Indonesia mulai dari perekrutan pemain keturunan lewat proses naturalisasi hingga pelatih Patrick Kluivert terus menjadi sorotan oleh Vietnam. Teranyar ini, Jordi Cruyff yang dijadikan sebagai penasihat teknis timnas Indonesia membuat publik Vietnam bereaksi dengan menyebut skuad Garuda semakin nyaman kenakan seragam Belanda. PSSI memperkenalkan Jordi Cruyff, putra legenda sepak bola Belanda Johan Cruyff, sebagai technical advisor, yang mana perkenalan Cruyff disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa 25 Februari di Jakarta. Pak Erick Thohir pun meminta Patrick Kluivert selaku pelatih timnas Indonesia untuk segera memulai berdiskusi dengan Jordi Cruyff, sebab latar belakang karirnya di belakang layar tidak perlu diragukan lagi, dimulai sebagai direktur olahraga dengan sejumlah klub ternama Eropa. Sebut saja mulai dari AEK Lamaka, Maccabi Tel Aviv hingga Barcelona. Apalagi tak hanya sebagai direktur olahraga sebuah klub, pada 2021 Jordi Cruyff ditunjuk sebagai penasihat strategi Barcelona meski hanya berjalan selama 1 tahun saja. Kabar perekrutan Jordi Cruyff oleh PSSI ini juga telah sampai ke telinga negara tetangga Vietnam. Melalui salah satu media lokalnya, Nguyen menyadari bahwa Indonesia semakin menikmati kenyamanan mengenakan seragam Belanda. Tak hanya pemain keturunan Belanda, staf pelatih hingga jajaran penting di PSSI pun diisi oleh orang-orang negeri kincir angin. Media Vietnam pun menanti gebrakan seperti apa yang akan dibawa oleh tokoh-tokoh ternama sepak bola Belanda untuk Indonesia ke depannya.